Halo Sobat Milenial, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Masih sama aku VJ dan juga Kak Yuli nih, seorang psikolog. Yang tadi kita udah bahas ya Kak Yuli soal rasa ketidakenakan. Yang kadang tuh seperti yang kita ketahui gitu, mungkin pengaruh lingkungan juga nggak sih Kak? Kayak misalkan di Indonesia kan kadang kita banyak ketidakenakan gitu loh terhadap orang gitu kan, banyak basa-basinya gitu. Nah gimana sih Kak, cara yang tepat untuk menyampaikan rasa ketidakenakan gitu kan terhadap seseorang yang sampai pada akhirnya tuh apakah kita harus to the point aja saat itu kita rasain, kita langsung ngomong, apa di waktu-waktu yang tepat atau seperti apa Kak? Tentang cara menyampaikannya, momennya kan karena bicara karakter individu itu beda-beda ya, apalagi kebudayaan. Biasanya ketika misalnya saya kebetulan orang Sumatera yang tipenya to the point, ketika memang suka akan ngomong, tidak suka, beda sama orang yang ibaratnya berada di daerah Jawa. Mereka lebih ke pelan-pelan cara menyampaikan ataupun tidak situasional gitu ya. Kalau kita lihat tipe orang karakter yang to the point, ketika kita langsung sampaikan, pasti dia akan tidak bermasalah. Akan misalnya keberatannya kita, gimana cara menyampaikannya, istilahnya secara asertif ya, dengan baik gitu kan, tidak menyinggung lawan bicaranya, kemudian momennya tepat dibicarakan. Kemudian kita juga harus bisa mengenali karakter lawan bicara kita. Bisa jadi secara karakter dia termasuk introvert atau extrovert, atau dia secara budaya termasuk tipe orang yang daerah Sumatera sana, Jawa, atau seperti apa nih kalau bicara seperti itu. Apalagi kalau karena hari-harinya sering interaksi, berarti kan kita bisa mengenali ya lawan bicara kita ini mudah ketersinggungan kah, atau ketika misalnya disampaikan dia akan baik-baik saja, atau memang momennya ketika saya sampaikan dia akan mengerti dan paham. Seperti itu sih. Baik itu intonasi perlu diperhatikan, karakter lawan bicaranya seperti apa, kemudian adat budayanya. Tapi kalau misalnya bicara teman, kan kita harusnya bisa saling mengenal ya. Kadang situasi-situasi tertentu saja ketika kita menyampaikan segala sesuatunya jadi tidak tepat, seperti itu sih. Tapi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh bisa dianggap toksik gak sih Kak? Kayak misalkan kayak hal-hal yang sampai pada akhirnya kayak gitu langsung temperamen gitu, apa segala macam. Kalau bicara toksik kan berarti kan hubungan kita ataupun pertemanan kita tidak sehat ya, karena misalnya di situ tidak ada toleransinya, kemudian kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, kemudian dia tidak ibaratnya menghargai privasi kita. Kalau bicara pertemanan toksik kan seperti itu. Tapi ketika memang sudah merasa tidak sehat, kalau bicara temperamen kan memang karakter ya, tapi kita bisa lihat nih, ini tipe orangnya memang temperamennya di setiap waktu kah, atau memang situasi tertentu aja. Biasanya kalau misalnya orang yang karakternya pendiam, numpuk, dia tidak mampu membicarakan, mungkin bisa jadi ketika disentil dikit, dan meledak gitu kan, jadinya mudah marah, seperti itu. Oke Kak, berarti kan selain kita mengenali diri kita sendiri, berarti ketika memang kita harus menyelesaikan segala sesuatu, kita harus tahu dulu ya Kak. Maksudnya kayak lawan kita tuh seperti apa orangnya, dia dari latar belakang seperti apa, dan sampai pada akhirnya bagaimana penyelesaian masalah itu tidak menimbulkan sebuah masalah gitu ya Kak. Sekali seperti itu. Oke Kak, ngomongin soal temperamen nih Kak, kan tadi kan Kakak bilang kayak temperamen itu sebuah karakter gitu kan. Kadang nggak semua orang bisa menerima ketemperamenan seseorang gitu. Gimana sih Kak cara menghadapi orang yang temperamen tuh? Kalau bicara menghadapi orang yang temperamen kan berarti kita masuknya harus smooth ya gitu. Kemudian kita melihat tipenya orang ini yang mudah ketersinggungan kah. Bicara temperamen kan jadi mudah marah, dia tidak bisa controlling emosinya, seperti itu. Biasanya ketika memang kita mau mengingatkan sebagai teman, ya harusnya kan kadang kita perlu koreksi dari orang lain ya. Selain kita mengenal diri kita sendiri, kadang orang lain ataupun pihak ketiga ngomong, kamu tuh dalam situasi seperti ini kadang suka mudah ketersinggungan ya, suka salah paham. Biasanya sih kalau misalnya saya orang terdekat, biasanya saya memberitahu dia cara mengontrolling emosinya seperti apa. Hal simpel adalah yang bisa saya terapkan adalah mengolah napas ya. Karena bicara kalau kita ngontrol pikiran,
ataupun perasaan, biasanya kita tidak bisa mampu mengontrol itu, apalagi tentang lingkungan. Tapi kalau kita bicara nafas, kita bisa mampu mengontrol nafas kita. Jadi ketika kita sudah mampu mengontrol nafas kita, meregulasi emosi kita, jadi secara tidak langsung neuron-neuron ataupun saraf-saraf di otak itu kan akan merespon. Jadi kita akan lebih rileks, lebih mudah aman, ataupun jadi lebih ke mudah meregulasi emosi kita ketika kita sedang marah gitu sih. Berarti selain memang ada cara, kadang kan emang kalau misalkan sikap tuh kan kadang susah ya di apa namanya digituinnya gitu kan. Cuman berarti ada cara-cara memang kayak tadi, berarti kayak narik napas atau ada hal-hal yang memang secara apa ya Kak, bahasanya itu cara apa tuh kayak gitu biasanya namanya? Kalau bicara untuk controlling emosi sih banyak ya, kayak misalnya tentang kita manajemen stres, regulasi emosinya seperti apa. Bisa bicara regulasi emosi itu ada cara controllingnya, bisa dilakukan tentang dengan relaksasi ringan, kemudian bisa jadi dengan meditasi, ataupun bisa jadi dengan olahraga ataupun bergerak. Kemudian bisa dilakukan dengan lebih banyak minum air putih. Itu kan reaksi tubuh kita kan akan enak ya, karena bicara kita emosi ataupun marah kan ketika kita menerima respon dari lingkungan, kemudian tubuh kita bereaksi, nafas kita jadi lebih cepat, detak jantung kita lebih cepat, kemudian kan keluarlah emosi itu dengan baik, dengan tidak baik, jadi mudah marah-marah, karena kita merespon dari stimulus yang diterima dari lingkungan. Seperti itu sih. Untuk self care ya bisa jadi kita bisa mengelola manajemen emosi, belajar memaafkan, kemudian mengapresiasi diri sendiri ataupun orang lain, kemudian bisa jadi meminta dukungan-dukungan dari orang-orang tersayang, lakukan komunikasi secara dua arah, seperti itu sih Mbak. Oke, Kak, ini nih apa namanya, ngomongin soal apa kaum milenial gitu kan. Dari Kakak sebagai pandangan dari sisi psikolog gitu, melihat kaum milenial, kasus-kasus yang Kakak hadapi itu rata-rata apa namanya lebih banyak kasus yang negatif atau bahkan kasus-kasus yang positif, apa yang seperti apa Kak? Kalau sejauh ini yang bertemu sama saya, dia yang memang membutuhkan bantuan ya. Jadi kadang ada juga beberapa kecil sekali yang mereka ingin melakukan improvement untuk diri mereka. Misalnya mereka sudah baik, tapi gimana caranya untuk mengaktualisasikan diri bisa lebih baik lagi. Kasus-kasus tertingginya kalau istilah sekarang tuh banyaknya overthinking gitu ya. Kemudian selain itu negative thinking. Kadang mereka juga suka melabeling dirinya sendiri dengan berkata-kata negatif. Jadi kan secara tidak langsung terserap dengan baik. Kadang mereka juga bertanya, sebenarnya healing yang tepat itu seperti apa sih untuk bisa mereka merasa melepaskan stresnya mereka. Tapi kok ada yang dengan jalan-jalan mereka akan lebih enak, lebih rileks, lebih refresh gitu ya. Tapi ada juga beberapa sharing ke saya, Dok, kok saya kalau udah jalan-jalan tapi ketika balik lagi kok saya tidak merasa fresh ya gitu kan. Apakah itu yang disebut dengan healing? Saya balik lagi tanya, kamu tujuan utamanya, niat utamanya itu healing untuk melepaskan atau melupakan, atau memang sekedar menghindari? Karena bicara kalau dia jalan-jalan tidak efektif, berarti kan dia lebih ke mau melupakan ataupun tidak, ibaratnya kayak denial gitu kan. Jadi kan dia tidak efektif. Tapi ketika ada memang saya refreshing, memang saya butuh udara segar, pemandangan baru, kemudian saya memang berusaha mau menerima segala perasaan-perasaan emosi ini, kemudian melepaskan hal-hal yang tidak penting, itu akan lebih efektif. Jadi dia penerimaan dirinya baik. Tapi kalau memang ibaratnya dia healing cuman untuk menghindari masalah, jadinya kan tidak efektif. Seperti itu. Itu sih Kak, kadang yang sering kerap terjadi itu kayak, wah mau healing nih, kayaknya butuh keluar dan balik lagi, sampai pada akhirnya kayak ya udah tetap aja gitu. Hal-hal yang kayak tindakan yang mereka anggap self healing tuh yang kayak ngerasa wah percuma ya gitu, udah kemana tetap aja gitu. Itu gimana sih Kak? Maksudnya cara self healing yang benar tuh seperti apa Kak? Yang sampai pada akhirnya tuh kita bisa melepaskan segala hal yang memang nggak harus dipikirin gitu. Kalau biasanya misalnya udah jalan-jalan, kemarin tuh saya beberapa dapat teman-teman yang kaum milenial ya ketemu sama saya.
merasa memang under pressure banget, bingung mesti gimana, belum lagi dapat responnya tidak baik dengan teman-temannya. Iya, betul. Biasanya kalau misalnya yang tidak efektif berarti dia sebenarnya healing itu menghindari masalah, bukan menyelesaikan masalah ya, gitu. Tapi kalau bicara efektif, kita bisa mengenali dulu nih. Saya ini kesukaannya yang tipenya hangout, kalau bicara jalan-jalan lebih suka pemandangan gunung ataupun pantai. Itu bisa kita kenalin. Karena ketika sudah mengenali minat ataupun mengenali rasa yang saat ini ataupun mengenali masalahnya dengan tujuan dia berusaha untuk menerima ataupun melepaskan, itu akan enak gitu loh. Karena bicara kita sudah kembali ke alam, tarik udara udara segar kita hirup, pemandangan kita lihat, kita bergerak. Karena ketika kita bergerak, move itu secara hormon ataupun sistem-sistem saraf kita akan meredakan ataupun mengurangi stres. Makanya kadang saya beberapa menyarankan untuk rekan-rekan yang datang ke saya ataupun klien ataupun pasien, pagi itu olahraga rutin itu memang luar biasa deh, efektif banget. Nggak usah olahraga yang berat, ibaratnya jalan pagi keliling komplek 30 menit aja, keluar dari rumah, ketemu orang, melihat banyak orang beraktivitas, itu akan efektif dengan kita menjadi akan lebih fresh ataupun lebih segar. Kemudian kalau bicara jalan-jalan, tergantung nih kita kesukaannya di mana. Sama jangan lupa ketika memang kita mau healing, tujuannya apa? Untuk menerima perasaan kita kah, untuk melepaskan kah, atau memaafkan atau menghindari. Karena kita harus mengenali rasa kita dulu biar kita bisa melepaskan itu semua. Kemudian ada yang memang dengan tidak jalan-jalan aja, ada yang dia cuma tidur seharian gitu ya Kak. Kenapa? Kayak tidur seharian gitu contohnya. Itu juga termasuk gitu nggak sih self healing? Sorry, gimana? Kayak tidur seharian kan kadang, tadi kan kata kakak ada yang maksudnya keluar gitu, tapi dia kayak ya udah tidur kayak menyendiri, itu juga salah satu bentuk self healing juga Kak. Kalau misalnya dia nyaman dengan apa yang dia kerjakan ataupun kegiatan dia, bisa jadi salah satu bentuknya. Nggak usah tidur seharian. Kita kayak misalnya tipe orang yang suka minum kopi, pesen kopi online gitu kan, minuman favorit dia enak naiknya. Kemudian browsing pesan makanan yang favoritnya, itu akan jadi lebih mudah aja gitu dia terima. Karena healing orang tuh akan beda-beda gimana cara persepsinya dia ataupun dia menerima perasaannya, kemudian dia mengenali, akhirnya dia bisa memaafkan, melupakan ataupun melepaskan. Karena kan balik lagi tentang mindset ya, seperti itu sih. Oke Kak, ngomongin nih soal healing. Nah, tadi kan kita juga sempat bahas ngomongin soal overthinking. Nah Kak, overthinking itu apakah bagian dari psikolog dari setiap kaum milenial? Apa seperti apa sih Kak? Maksudnya kadang kan kayak di umur-umur kita kan sering banget overthinking. Nah, overthinking itu emang ya udah lumrah untuk dijalani seusia kaum milenial, seusia remaja, atau seperti apa Kak? Kalau bicara overthinking, ketika hal itu tidak mengganggu kesehariannya dia, ataupun tidak merubah secara mood ataupun emosinya dia atau keadaan psikologisnya dia, berarti kan itu hanya sekedar berpikir sambil lalu ya. Tapi ketika overthinking bicara sudah dalam tanda kutip di luar batas normal, misalnya ketika kondisi dia memang sedang tidak baik-baik aja, ketika melihat bisa jadi pengemis lewat ataupun ada yang tersandung aja, dia tuh sampai bisa nangis berlebihan gitu ya. Aduh kasihan banget tuh orang ini segala macam, kan berarti dia lagi something wrong nih sama dirinya gitu kan. Kalau bicara overthinking, kadang orang akan mudah bicara overthinking nih, gue jadinya stres nih, aduh gue butuh healing nih gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu hanya istilah aja atau memang dia sedang mengalami itu. Bisa jadi ketika dia lakukan overthinking, minatnya dia untuk melakukan aktivitas sehari-hari berkurang, baik itu dengan perawatan diri, baik itu tentang makannya, baik itu tentang minumnya dia, atau ketika berinteraksi, atau seharian itu jadi dia lebih mudah nangis, lebih mudah marah-marah, kemudian sampai tidurnya tidak nyenyak, kadang mimpi buruk, kemudian kadang sampai dengan beberapa jadi prasangka buruk, atau sampai yang terparahnya aja kadang dia suka mendengar suara-suara yang biasanya tidak dengar. Itu kan gejala klinisnya mulai meningkat gitu. Tapi ketika cuman hanya jadi overthinking, berbicara berlebihan ataupun berpikir berlebihan dan berpengaruh sampai dengan kegiatan hari-hari, sampai dia
bukan seharian aja dia di kamar sampai dengan berhari-hari nggak keluar, sampai nggak makan nggak minum, kan berarti kan memang butuh pertolongan ya, bukannya dia memang sedang menikmati kesendiriannya dia ataupun sedang memberi jedanya dia dengan dirinya gitu, dengan diri dia sendiri, seperti itu sih. Berarti overthinking tuh yang memang overthinking yang salah tuh adalah ketika dia sudah mengganggu diri dia sendiri dan lingkungannya berarti ya Kak. Betul sekali Mbak. Baik Sobat Milenial, kita masih ngobrolin soal tema yang kita bahas yaitu self love, tapi kita akan jeda yang satu ini dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.